Pernahkah kamu punya tugas penting, tapi malah berakhir scroll TikTok berjam-jam? Atau bilang, sebentar lagi mulai, tapi tiba-tiba sudah tengah malam? Kalau iya, tenang. Kamu tidak sendirian. Perilaku itu disebut procrastination atau kebiasaan menunda pekerjaan. Tapi, kenapa sih manusia cenderung menunda hal yang seharusnya diselesaikan? Apakah kita tidak disiplin, tidak punya motivasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di otak kita? Di video ini, kita akan bahas kenapa kita suka menunda, apa penyebab psikologisnya, dan bagaimana cara mengatasinya dengan nyata, bukan sekadar teori motivasi. So, siap mulai, tapi jangan ditunda ya. Procrastination bukan sekadar malas. Ini adalah perilaku sengaja menunda tugas penting dan memilih aktivitas lain yang lebih menyenangkan, meskipun kita tahu konsekuensinya buruk. Jadi kalau kamu bilang, nanti aja deh, masih banyak waktu, padahal sebenarnya tidak. Itu adalah bentuk procrastination. Ini bukan soal manajemen waktu yang buruk, tapi lebih ke manajemen emosi. Ketika sebuah tugas membuat kita merasa cemas, bosan, atau tidak nyaman, otak kita secara otomatis mencari cara untuk menghindarinya. Kita memilih kesenangan jangka pendek daripada imbalan jangka panjang. Jadi, ini bukan tanda kemalasan, melainkan respons emosional terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Lalu, kenapa otak kita suka sekali menunda? Pertama, ini adalah pertarungan antara dua bagian otak kita. Ada yang namanya limbic system. Ini adalah bagian otak primitif yang ingin kesenangan instan. Dia tidak peduli dengan masa depan. Yang penting, sekarang senang. Di sisi lain, ada prefrontal cortex, bagian otak rasional yang merencanakan masa depan, berpikir logis, dan mengendalikan impuls. Nah, saat kita melihat tugas yang sulit atau membosankan, otak merasa stres. Limbic system langsung mengambil alih dan berteriak, "Ayo, cari yang enak aja." Akhirnya, kita memilih aktivitas yang lebih nyaman seperti nonton, makan, atau bermain game. Prefrontal cortex kita kalah dalam pertarungan ini. Penyebab kedua adalah ketakutan terhadap kegagalan. Kadang, kita menunda bukan karena tugasnya sulit, tapi karena kita takut hasilnya jelek, takut dikritik orang lain, atau takut tidak bisa mencapai standar yang sempurna. Ini disebut procrastination berbasis emosi. Dengan menunda, kita seolah-olah melindungi diri dari kemungkinan gagal. Kalaupun hasilnya jelek, kita bisa beralasan, ya wajar aja, kan ngerjainnya mepet. Padahal, ini hanyalah mekanisme pertahanan diri yang justru merugikan. Ketiga, yang uniknya, banyak penunda justru adalah orang-orang perfeksionis. Karena mereka ingin hasil yang sempurna, mereka jadi takut untuk memulai. Mereka berpikir, kalau nggak bisa sempurna, mending nggak usah dikerjain sama sekali. Pikiran ini membuat langkah pertama terasa sangat berat, sehingga mereka terus menundanya. Mereka terjebak dalam siklus ingin sempurna, jadi takut mulai, lalu menunda, dan akhirnya panik karena waktu habis. Penyebab selanjutnya adalah tidak adanya deadline yang jelas. Tanpa tekanan waktu, otak kita tidak merasakan urgensi. Tugas yang tidak punya batas waktu yang pasti akan selalu terasa bisa dikerjakan nanti. Otak kita butuh pemicu untuk bergerak, dan deadline adalah salah satu pemicu terkuat. Kalau tidak ada, tugas itu akan terus tergeser oleh hal-hal lain yang terasa lebih mendesak atau lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita alami, pertarungan antara reward instan versus reward jangka panjang. Menyelesaikan tugas penting mungkin baru terasa hasilnya minggu depan atau bahkan bulan depan. Tapi scroll media sosial, nonton video lucu, atau makan camilan enak
bisa memberikan kita suntikan dopamin atau hormon kebahagiaan dalam hitungan detik. Otak kita secara alami lebih tertarik pada imbalan yang cepat dan mudah didapat. Itulah sebabnya kita sering kalah dalam pertarungan melawan godaan-godaan kecil ini. Lalu, apa saja dampak buruk dari procrastination? Yang pertama dan paling terasa adalah stres yang meningkat. Menunda pekerjaan tidak menghilangkan tugasnya, hanya menumpuknya di akhir. Ini menciptakan siklus kecemasan. Kita cemas karena menunda, lalu kita menunda lagi untuk menghindari rasa cemas itu. Kualitas pekerjaan juga pasti menurun. Pekerjaan yang dibuat terburu-buru, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita. Setiap kali kita menunda, kita seolah-olah mengirim pesan ke diri sendiri bahwa kita tidak bisa diandalkan. Dalam jangka panjang, procrastination bisa merusak masa depan dan kesempatan emas yang datang. Bayangkan berapa banyak peluang karir, proyek kreatif, atau skill baru yang hilang hanya karena kita tidak pernah memulainya. Hubungan sosial juga bisa terganggu, misalnya saat kita terus-menerus terlambat memenuhi janji atau tugas kelompok. Dan yang paling parah, semakin sering kita menunda, semakin kuat kebiasaan itu tertanam di otak kita. Ini menjadi sebuah siklus yang sulit untuk dipatahkan. Oke, sekarang bagian terpenting, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, coba gunakan sistem 5 menit atau the 5-minute rule. Aturannya sederhana, paksa dirimu untuk memulai sebuah tugas hanya selama 5 menit. Bilang pada diri sendiri, aku cuma akan ngerjain ini 5 menit, setelah itu boleh berhenti. Ajaibnya, begitu kita berhasil memulai, otak kita akan masuk ke mode kerja dan seringkali kita jadi ingin melanjutkannya. Hambatan terbesar biasanya adalah memulai, dan aturan ini membantu kita melewatinya. Kedua, pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil atau break down the task. Tugas seperti menyelesaikan skripsi terdengar sangat menakutkan. Coba pecah menjadi beberapa bagian, seperti buka laptop, buat outline bab 1, tulis 200 kata pertama. Langkah-langkah kecil ini terasa lebih mudah dicapai dan tidak terlalu mengintimidasi. Setiap kali kamu menyelesaikan satu langkah kecil, otakmu akan merasa puas dan termotivasi untuk lanjut ke langkah berikutnya. Ketiga, gunakan metode Pomodoro. Teknik ini sangatlah simpel tapi efektif. Caranya, kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi siklus ini sebanyak 4 kali, lalu ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Metode ini membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Waktu kerja yang singkat membuat tugas terasa tidak terlalu berat, dan janji istirahat setelahnya menjadi hadiah kecil untuk otak kita. Keempat, singkirkan pemicu distraksi. Kalau ponsel adalah masalah utamamu, matikan notifikasi atau letakkan di ruangan lain saat bekerja. Kalau kamu mudah tergoda membuka YouTube, gunakan aplikasi pemblokir situs sementara. Ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan. Semakin sedikit godaan di sekitarmu, semakin mudah untuk tetap fokus pada tugas yang ada di depan mata. Kelima, tetapkan deadline buatan. Jika tugasmu tidak memiliki batas waktu yang jelas, buatlah sendiri. Tulis di kalender dan anggap itu sebagai deadline sungguhan. Kamu juga bisa meminta teman untuk menagih pekerjaanmu pada tanggal tersebut. Adanya tekanan waktu buatan ini bisa memicu rasa urgensi yang dibutuhkan otak untuk bergerak. Keenam, jangan lupa untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Otak kita butuh imbalan. Setelah berhasil menyelesaikan satu sesi kerja atau satu tugas kecil, berikan dirimu hadiah. Misalnya, nonton satu episode serial favorit, makan es krim,
atau sekadar bersantai sejenak. Dengan cara ini, otak akan mengasosiasikan kerja keras dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang terakhir, temukan alasan yang kuat. Tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa aku harus menyelesaikan tugas ini? Apa manfaatnya untuk masa depanku? Motivasi tanpa alasan yang kuat tidak akan bertahan lama. Ketika kamu punya why yang jelas, kamu akan lebih mudah menemukan kekuatan untuk melawan godaan menunda-nunda. Jadi, alasan kita menunda bukan karena kita tidak mampu atau malas, tapi karena otak kita secara alami lebih memilih kenyamanan instan daripada hasil jangka panjang. Procrastination adalah musuh yang nyata. Tapi kabar baiknya, ia bisa dikalahkan. Kuncinya adalah memahami cara kerja otak kita dan menggunakan strategi yang tepat untuk mengakalinya. Mulailah dari hal kecil. Dan yang terpenting, mulailah sekarang, bukan nanti. Kalau video ini membantu kamu, klik like dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sering menunda juga. Dan sekarang, tulis di kolom komentar, tugas apa yang akan kamu mulai kerjakan hari ini setelah menonton video ini. Mari kita mulai bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.